Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Into the Night. Sebelum mulai ke filmnya, saya akan membagi film ini menjadi beberapa episode. Jadi, pastikan kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Biar nggak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang wanita yang tertidur di kamarnya. Saat wanita itu melihat jam, wanita itu langsung terbangun dan langsung pergi ke bandara. Wanita itu bernama Sylvie. Ia akan melakukan penerbangan ke kota New York pada malam itu. Sesampainya di bandara, ia melihat seorang pria yang keluar dari mobil dan menuju ke bandara dengan sangat terburu-buru. Sesampainya di dalam bandara, Sylvie langsung melakukan check-in. Namun, Sylvie telah terlambat untuk masuk ke dalam gate. Hal itu disebabkan karena ia terlambat bangun. Di sini, Sylvie menunjukkan sebuah tempat yang berisi abu dari pacarnya yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Ternyata, Sylvie akan pergi ke New York untuk membawa abu tersebut. Sehingga, petugas itu pun bisa membantu Sylvie. Lalu, tak lama kemudian, datang seorang pria yang terburu-buru tadi ke salah satu kantor di imigrasi. Pria tersebut menerobos antrian dan mengatakan kepada petugas bahwa dirinya hanya ingin memberikan barang milik temannya sebelum temannya berangkat. Namun, tentu saja di sini petugas melarangnya. Karena hanya penumpang yang memiliki tiket sajalah yang bisa masuk ke dalam pesawat. Dan pria itu pun kesal lalu pergi. Scene kembali beralih ke Sylvie. Petugas yang membantunya itu memberikan solusi kepada Sylvie bahwa penerbangan akan dialihkan ke kota Moskow untuk transit di sana. Sedangkan pria yang tadi pergi ke counter di sebelah Sylvie. Pria tersebut akan membeli tiket secara mendadak untuk menuju ke New York, di mana pesawatnya akan terbang 2 jam lagi. Pria itu pun menuju ke lobi. Di lobi keberangkatan, terlihat seorang wanita lain yang bernama Ines. Wanita itu telah menelpon temannya yang berada di New York. Ines terlihat sangat panik, karena temannya mengabarkan bahwa dirinya tiba-tiba sulit bernafas. Yang kemudian telepon dari temannya itu pun terputus. Di dalam pesawat, kita diperlihatkan 2 orang pramugari yang terlihat sedang mengobrol. Salah satu pramugari itu menceritakan tentang kehamilannya hasil dari hubungan dengan seorang pilot di pesawat itu. Pramugari itu pun berniat akan memberitahu si pilot tentang kehamilannya pada saat dia tiba di Moskow. Tak lama, masuk seorang wanita bersama anaknya yang sedang sakit. Pramugari itu segera menyambutnya dan mengucapkan selamat malam. Anak tersebut mengatakan kepada pramugari itu bahwa dirinya akan pergi ke Moskow untuk melakukan operasi. Scene kemudian beralih ke pria yang membeli tiket menuju ke New York itu. Pria itu merasa gelisah karena menunggu keberangkatannya. Lalu pria itu melihat siaran di TV yang menunjukkan sebuah berita tentang meninggalnya orang-orang tanpa sebab. Pria itu sepertinya mengetahui sesuatu. Kemudian dia pun pergi. Scene pun kembali beralih ke dalam pesawat, yang memperlihatkan 2 orang pilot yang telah mempersiapkan penerbangannya. Salah satu pilot itu meminta izin keluar sebelum lepas landas. Sedangkan para penumpang satu persatu memasuki pesawat itu, termasuk Sylvie. Di saat yang bersamaan, pria yang terburu-buru tadi menyerang seorang petugas bandara, dan ia merebut senjatanya. Pria itu bersikeras untuk masuk ke dalam pesawat yang menuju kota Moskow. Di dalam pesawat, pramugari yang mendengar keributan segera menutup pintu pesawat. Namun, pria tersebut berhasil masuk ke dalam pesawat itu dan menodongkan senjata ke arah pilot. Pria itu mengatakan bahwa pesawatnya harus segera lepas landas. Karena jika tidak, semua orang akan mati terkena sinar matahari. Pilot itu sempat melakukan perlawanan. Namun gagal sehingga tangannya tak sengaja tertembak oleh pria itu. Pria itu pun kembali memaksa si pilot untuk menerbangkan pesawatnya sebelum pagi. Namun pilot itu mengatakan kalau dia tidak mampu menerbangkan pesawatnya karena salah satu pilot lainnya masih di luar.
Pria itu pun sedikit bingung. Kemudian ia menanyakan kepada semua orang penumpang, apakah ada yang bisa menerbangkan pesawat itu. Kemudian, tiba-tiba Sylvie mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia hanya bisa menerbangkan helikopter. Namun karena tidak ada pilihan lain, Sylvie pun bersedia menerbangkan pesawat itu. Penumpang yang masih panik dan ketakutan terus ditenangkan oleh seorang pramugari. Tak lama, pesawat itu pun akan lepas landas. Seperti biasa, sang pilot meminta izin kepada menara kendali untuk mulai terbang. Namun tidak ada jawaban. Dengan situasi yang tertekan, Sylvie dan pilot itu pun mulai menerbangkan pesawat itu. Setelah berhasil lepas landas, mereka bertiga pun saling mengobrol dan berkenalan satu sama lainnya. Sang pilot bernama Matthew, sedangkan pria itu seorang mayor bernama Terencio. Di kursi penumpang terlihat seorang penumpang bernama Richard. Ia duduk dengan seorang pria yang menurutnya aneh. Kemudian si Richard pun menemui si pramugari dan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa pria yang duduk di sebelahnya adalah teroris. Pramugari itu pun memberitahu kepada seorang pria yang dimana dia adalah seorang petugas mekanik di pesawat itu. Pramugari itu mengatakan bahwa ada teroris lain di pesawat itu selain Terencio. Pramugari dan pria tersebut berniat untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, pilot bersama Sylvie dan Terencio masih mengobrol. Saat ini, mereka sedang membicarakan tentang matahari yang bisa menyebabkan manusia meninggal. Ternyata, Terencio mengetahui informasi tersebut dari tempat kerjanya di NATO. Sylvie dan Matthew masih belum bisa mempercayainya. Kemudian, Sylvie yang melihat Matthew sedang kesakitan karena luka tembak di tangannya, ia pun menyuruh Terencio untuk mencari seorang dokter untuk mengobati luka si Matthew. Barangkali ada penumpang seorang dokter di pesawat itu. Sylvie pun dengan cepat menuju ke kursi penumpang dan menanyakan kepada semua penumpang. Lalu ada seorang wanita bernama Laura. Ia merupakan seorang perawat, bukan seorang dokter. Namun Laura bersedia untuk mengobati si Matthew. Matthew mengatakan kepada Terencio untuk tetap merahasiakan matahari kepada semua orang, agar tidak semakin panik. Di sisi lain, salah satu penumpang yang mendengar perkataan Matthew tentang matahari, ia merasa heran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu juga dengan penumpang-penumpang lainnya. Yang masih merasa gelisah, penumpang itu pun menanyakan langsung kepada Terencio perihal itu. Namun Terencio sudah sepakat untuk tidak memberitahu kepada penumpang. Lalu salah satu penumpang tiba-tiba berdiri dan mengatakan kepada Terencio bahwa anaknya harus segera dioperasi besok, dan memohon kepada Terencio agar tidak menggagalkan operasinya itu. Terencio pun menyuruh penumpang itu untuk kembali ke tempat duduk dan mengancam akan menembaknya. Hingga terjadilah perdebatan antara Terencio dan penumpang itu. Situasi pun mulai semakin kacau. Dan kembali lagi ke pilot yang telah diobati oleh Laura. Laura berhasil mengobati si pilot dengan menutup lukanya dengan perban. Kemudian, Laura kembali ke tempat duduknya. Penumpang yang sempat mendengar percakapan Terencio, ia pun mengetahui tentang kebenaran matahari itu, dan mengatakan kepada Laura, ia beranggapan bahwa pilot telah menyembunyikan kebenaran itu kepada semua penumpang. Di sisi lain, Matthew dan Sylvie kembali berbincang. Di sini, Sylvie menceritakan tentang pengalamannya yang pernah kerja di Angkatan Udara, namun ia telah dipecat. Kemudian, Matthew meminta bantuan kepada Sylvie untuk melakukan pendaratan darurat, karena pesawat itu akan mendarat tanpa radio dan izin. Di bagian penumpang, situasi semakin kacau. Setelah salah satu penumpang yang tiba-tiba sakit, batuk dan akan pingsan. Ternyata pada saat itu juga, pria yang mengobrol dengan Laura itu pun mengambil kesempatan untuk mengambil senjata dari Terencio. Ia pun segera menodongkan kepada Terencio dan memintanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Terencio pun menjadi kesal, karena sebenarnya Terencio berniat untuk menyelamatkan semua orang dari ancaman sinar matahari yang tak lama lagi akan membunuh semuanya. Namun semua penumpang tidak ada yang percaya.
bahkan termasuk Matthew Spiller. Matthew mengatakan bahwa Terenzio adalah orang gila, dan alhasil, Terenzio pun disekap dan dimasukkan ke dalam toilet pesawat. Matthew meminta maaf kepada semua penumpang. Ia mengatakan bahwa dirinya harus menuruti Terenzio karena demi keselamatan para penumpang. Mendengar itu, seluruh penumpang menjadi percaya dan situasi menjadi lebih tenang. Beberapa saat kemudian, Matthew dan Sylvie pun bersiap-siap untuk mendaratkan pesawat itu. Matthew meminta izin kepada petugas bandara di sana untuk melakukan pendaratan pesawatnya. Namun tidak ada jawaban dari menara kendali. Kemudian, Matthew dan Sylvie melihat keluar dari jendela. Mereka terkejut setelah melihat keadaan di bandara itu sudah sangat kacau. Dan Sylvie pun seketika teringat dengan perkataan Terenzio bahwa matahari bisa membunuh manusia. Dengan cepat, Matthew pun mencoba untuk tidak mendaratkan pesawat itu dan mencari alternatif bandara lain. Lalu, Matthew pun menuju ke toilet dan membukakan pintu yang mana di dalamnya terdapat Terenzio yang dikurung. Matthew menanyakan kebenaran tentang matahari kepada Terenzio itu. Namun sebelum memberi tahu kebenarannya, Terenzio meminta senjatanya dikembalikan terlebih dahulu. Kemudian, Matthew pun tanpa ragu menuruti permintaan Terenzio, dan Terenzio pun mulai mengatakan kepada semua kebenaran bahwa saat ini seluruh umat manusia telah dalam ancaman oleh sinar matahari. Karena jika matahari terbit, sinar matahari itu akan membunuh semua, termasuk mereka yang berada di dalam pesawat. Terenzio juga meminta kepada Matthew untuk tetap menerbangkan pesawatnya ke arah barat sebelum matahari terbit. Namun Matthew mengatakan bahwa bahan bakar pesawat tidak akan cukup untuk bertahan lebih lama lagi. Kemudian Sylvie mengatakan bahwa ada bandara terdekat di bagian timur dan berharap bisa mengambil bahan bakar di sana. Situasi pun semakin panik. Matthew pun setuju dan meminta kepada penumpang untuk tetap tenang. Hingga pada akhirnya seluruh penumpang itu pun merasa putus asa dan pasrah. Matthew meminta bantuan kepada Jacob yang merupakan petugas teknisi di pesawat itu. Matthew mengatakan setelah mendarat Jacob harus segera mengambil bahan bakar karena pada saat itulah matahari akan terbit 1 jam kemudian. Namun di sini Jacob meminta kepada Matthew bahwa mereka harus kembali ke bandara Brussels, yaitu di mana mereka lepas landas sebelumnya. Jacob mengatakan bahwa di sana masih ada istri dan anaknya dan ia sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Tentunya Matthew merasa kesal karena Jacob lebih mementingkan hal pribadinya dan tidak bersifat profesional. Situasi tentu semakin mencekam. Seluruh penumpang hanya bisa pasrah merasakan guncangan dari pesawat itu. Karena tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya berpegangan kuat pada kursi mereka masing-masing. Pesawat itu pun mulai mendarat. Namun karena landasannya yang licin, pesawat itu pun sedikit tergelincir, yang menyebabkan pesawat itu semakin terguncang. Namun pada akhirnya, mereka pun berhasil mendaratkan pesawatnya. Seluruh penumpang kemudian keluar dari pesawat itu dan mulai mengecek ponsel mereka masing-masing dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama, sebuah mobil datang menghampiri mereka. Dari mobil itu, datang 3 orang militer dan mulai menanyakan kepada Matthew dari mana mereka berasal. 3 orang militer itu pun juga mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Mereka harus segera meninggalkan bandara itu sebelum matahari terbit. Namun Matthew sangat bingung harus kemana. Karena kemanapun mereka pergi, pada akhirnya akan ketemu matahari di semua tempat. Lalu Sylvie pun mengatakan kepada mereka bahwa tujuan yang tepat adalah Into the Night. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, ya itu tadi alur cerita film Into the Night di episode pertama. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan episode keduanya, jangan lupa di subscribe dan di klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.